Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas 12 kita akan lanjutkan materi kita. Kali ini kita akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, lanjutan dari materi yang kemarin ya. Nanti terakhir kita akan menentukan titik belok. Nah, setelah itu materi kita selesai. Oke, yang pertama kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dulu. Oke, Ibu contohkan. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 2 sin 2x dalam interval 0 kurang dari x kurang dari 360 derajat. Di sini Ibu contohkan yang pakai derajat saja ya Nak ya. Jadi kita gampang menghitungnya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan soalnya akan dalam rentangnya itu radian. Jadi pakai pp ya. Baik. Langkah pertama untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita harus menentukan dulu titik-titik stasionernya. Nah, titik stasioner sudah kita pelajari di materi awal-awal. Jadi untuk menentukan titik stasioner, itu syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Baik, kita cari dulu turunan pertama dari fungsi di atas. Nah, fungsinya kan 2 sin 2x. Maka kalau kita turunkan atau turunan pertamanya yaitu 2 sin 2x turunannya adalah cos 2x. Kemudian kita kali dengan turunan yang di dalam, yaitu turunan 2x. Turunan 2x adalah 2. Nah, ini kita kalikan 2 kali 2 jadi 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4 cos 2x. Ya, sama dengan 0. Kemudian kita akan meninggalkan cos 2x saja, berarti 0 dibagi 4. Itu sama juga dengan 0. Nah, sekarang tinggal cos 2x sama dengan, nah cos berapa yang hasilnya 0? Nah, itu cos 90 derajat. Oke. Nah, karena di sebelah kiri sudah ada cos, sebelah kanan sudah ada cos, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Diingat lagi nih, rumus persamaan trigonometri untuk cos yang ini ya. Berarti untuk yang pertama x1, di sini Ibu kasih bintang 1, 2x sama dengan, nah ini x-nya, ini adalah alfanya. Jadi ini x, berarti x kita adalah 2x sama dengan alfa kita nih, alfa kita adalah 90. Jadi 90 ditambah k kali 360. Oke, jadi untuk x-nya saja sama dengan semuanya kita bagi 2. 90 dibagi 2, 45. Kemudian 360 dibagi 2 dapatnya 180. Baik, kita masukkan nilai K satu persatu mulai dari 0. Kita ambil yang memenuhi dan masuk dalam interval ini ya, dalam interval ini. Oke. Kita ambil K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 45 ditambah K-nya 0. 0 kali 180, 0. Berarti 0 tambah 45 tetap 45 ya. Oke, jadi kita checklist, kita ambil. Karena 45 ada dalam interval ini. Oke, yang berikutnya. Ini mengulang sebenarnya nak ya. Mengulang yang di depan stasioner. K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 45 ditambah 1 kali 180. 1 kali 180 berarti 180 ditambah 45, 225. Nah, kalau kita masukkan K-nya sama dengan 2, ini 2 kali 180 saja udah 360, tambah 45 lagi, pastilah di luar dari interval. Makanya kita tidak lanjutkan K sama dengan 2. Baik, kalau sudah, kita masukkan bintang yang kedua. Bintang yang kedua yaitu 2x, ini rumusnya ini. Oke. Min alfa berarti min 90 ditambah K kali 360. Oke, kita cari X-nya saja. Berarti semuanya dibagi 2. Berarti 90 dibagi 2, 45. Negatif. 360 dibagi 2 sama dengan 180. Baik, kita masukkan mulai dari K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 udah terlihat di sini 0, hasilnya negatif. Negatif berarti di luar dari interval itu, makanya Ibu tidak masukkan. Kita lanjut K sama dengan 1. Kalau kita masukkan K sama dengan 1, berarti di sini 1 kali 180. 180 dikurangi dengan 45, hasilnya 135. Oke, ini masih dalam rentang. Jadi kita ambil, kita lanjut K sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2 berarti 2 kali
180 ditambah atau dikurang 45, hasilnya 315. Nah, 315 masih berada dalam interval 360, kurang dari 360. Nah, kalau kita lanjutkan kan yang sama dengan 3, nah itu sudah pasti berada di luar dari interval. Nah, jadi kita dapatkan 4 buah titik stasioner. Nah, setelah dapat titik stasioner, maka untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, titik stasioner itu kita substitusikan ke dalam persamaan asalnya yang ini, ya. Nah, jadi yang pertama untuk titik stasioner 45 derajat yang ini kita masukkan, kita substitusikan di sini x-nya kita ganti 45. Jadi 2 sin 2x berarti 2 sin 2 kali 45, 2 kali sin berarti 90, sin 90 itu 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan. Kalau x-nya 135, kita masukkan di sini, kita peroleh sin 270. Nah, ingat sin 270 nanti kalian cari dengan menggunakan sudut berelasi, dia di kuadran berapa. Nah, ibu tidak perlu ulangi lagi ya nak ya. Oke, kita dapatkan nanti sin 270 itu negatif 1, sehingga 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Oke, sama halnya dengan x sama dengan 225. Setelah kita masukkan ke sini, kita substitusikan ke x-nya, itu kita dapatkan sin 450. Sama, sin 450 tolong dicari menggunakan rumus sudut berelasi yang udah pernah diajarkan, dan dilihat dia letaknya di kuadran berapa. Nah, kita dapatkanlah sin 450 itu sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, untuk yang terakhir itu x sama dengan 315. Nah, ini kita masukkan, kita substitusikan nilai x-nya, kita peroleh sin 630. Sama, ini juga diselesaikan dengan menggunakan rumus sudut berelasi. Kita dapatkan hasilnya min 1, sehingga 2 kali min 1 sama dengan min 2. Oke, setelah kita peroleh atau kita masukkan semua titik stasionernya, kita dapatlah nilainya itu 2 dan min 2. Nah, tinggal kita ambil nak, di antara 2 dan min 2 itu yang lebih besar berarti nilai maksimum, yang kecil berarti nilai minimum. Nah, berarti bisa kita tentukan nilai maksimumnya adalah 2, nilai minimumnya adalah negatif 2. Jika ditanyakan titik, baik, jika ditanyakan titik maksimum atau minimum, oke, tinggal kita ambil tadi nilai maksimumnya kan 2. Berarti yang menyebabkan nilainya 2 itu adalah 45, maka titik maksimumnya adalah 45,2. Begitu juga yang 225 berarti. Oke, Ibu ulangi. Baik, untuk yang 225 yang menyebabkan dia nilai maksimumnya 2, berarti ada satu titik lagi yaitu 225,2. Nah, untuk titik minimum berarti kita ambil yang menyebabkan nilainya minimum, berarti 135, negatif 2. Yang satunya lagi berapa tadi? Berarti 315, negatif 2. Itu jika ditanyakan titik maksimum dan titik minimum. Tapi jarang sekali ditanyakan. Yang biasa ditanyakan adalah nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke, ada cara cepat untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Itu bisa kita lihat dari bentuk soal aslinya, bentuk soal asalnya. Di sini kan soalnya kan fx sama dengan 2 sin 2x. Kalian tinggal melihat koefisien dari persamaan trigononya itu. Ini kan menandakan bahwa dia adalah amplitudo. Nah, kalian tinggal lihat amplitudo ini min plus. Nah, yang plus itu maksimum, yang negatif itu berarti untuk nilai minimum. Nah, yang panjang-panjang tadi ternyata hasilnya sama, nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2. Nah, ini berguna ketika kita menjawab soal pilihan ganda. Ini akan menghemat waktu. Tapi kalau soalnya esai, uraian, harus diselesaikan seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke, untuk nilai maksimum minimum selesai. Kita lanjutkan sebentar lagi ke menentukan titik belok ya. Ibu sambung nanti ya.